لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah bagian 7. Meminta mukjizat. Bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas. Seru yang lain. Ya, itu benar. Tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu sering di muka umum dan disaksikan banyak orang, mereka mengajukan permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah ia untuk menghidupkan orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang buat seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu lenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah, agar kota ini dapat mudah dicapai orang dari arah manapun. Jawaban untuk kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 188. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ngada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebajikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya?" Demikianlah Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak. Mereka bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammarah bin Walid. Sekalipun tidak memeluk Islam,
Abu Thalib adalah pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang membahayakan Rasulullah, Abu Thalib dan kabilahnya siap membela sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh Rasulullah yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Thalib dan kabilahnya. Karena mengetahui kokohnya perlindungan Abu Thalib ini, para pemuka Quraisy mendatangi orang tua itu di rumahnya. "Wahai Abu Thalib," demikian mereka mengajak bicara, "keponakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita, mencaci maki agama kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kamu melindunginya juga, biar kabilah-kabilah kami yang akan menghadapi kabilahmu." Abu Thalib menjawab, "Demi Tuhan Ka'bah, biar seluruh Mekah menghalangi jalanku, aku akan tetap melindungi keponakanku itu." Para pemimpin Quraisy itu saling berpandangan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka belum sanggup menghadapi perang saudara yang akan menghancurkan kota Mekah. Mereka memutar akal dan menemukan muslihat lain. Para pemimpin Quraisy itu kembali mendatangi Abu Thalib sambil membawa serta Ammarah bin Walid. Ia adalah pemuda Quraisy yang gagah perkasa dan paling tampan wajahnya. "Ambillah dia, jadikan dia sebagai anak, ia jadi milikmu. Namun serahkanlah keponakanmu yang menyalahi agama kita dan agama nenek moyang kita, yang memecah belah persatuan kita itu untuk kami bunuh." Bagaimana Abu Thalib? Bukankah ini pertukaran yang adil? Seorang laki-laki ditukar pula dengan seorang laki-laki. Wajah Abu Thalib berubah murka. Dengan mata menyala, ditatapinya para bangsawan itu satu demi satu. "Betapa buruknya tawaran kalian kepadaku ini," kata Abu Thalib. "Bayangkan, kalian memberikan anakmu kepadaku untuk aku beri makan, sedangkan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Tuhan Ka'bah, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi untuk selamanya." Abu Thalib adalah pemimpin kabilah Bani Hashim. Kini Bani Hashim terpecah dua. Kaum miskinnya membela Abu Thalib, sedangkan kaum kayanya membela Abu Lahab. Dahsyatnya iman. Abu Thalib memanggil Rasulullah dan berkata, "Muhammad, orang-orang Quraisy kembali datang kepadaku dan mengatakan, 'Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang terhormat dan terpandang di kalangan kami. Oleh karena itu, kami meminta baik-baik kepadamu untuk menghentikan keponakanmu itu, tetapi tidak juga engkau lakukan. Ingatlah, kami tidak akan diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Suruh dia untuk diam, atau kami lawan dia hingga salah satu pihak nanti akan binasa.'" Abu Thalib memandang wajah keponakannya lekat-lekat, hampir seperti memohon, lalu berkata, "Jagalah aku wahai anakku, jaga juga dirimu. Jangan aku dibebani dengan hal-hal yang tidak dapat aku pikul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertegun. Beliau tahu pamannya seolah sudah tidak berdaya lagi membelanya. Pamannya hendak meninggalkan dan melepasnya. Sementara itu, kaum muslimin masih lemah dan belum mampu membela diri. Namun, semua diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertekad untuk terus berdakwah. Lebih baik mati membawa iman daripada menyerah atau ragu-ragu. Oleh karena itu, dengan seluruh kekuatan jiwa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai paman, demi Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa karenanya." Begitulah kedahsyatan iman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib sampai tertegun dan gemetar mendengar tekad keponakannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil menitikkan air mata. Abu Thalib memanggilnya kembali sambil berkata,
"Wahai anakku, katakanlah sekehendakmu, aku tidak akan menyerahkan engkau apapun yang terjadi." Utsman dan Ruqayyah. Sore itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih. Seharian Rasulullah melihat para pengikutnya disiksa. Betapa berat penderitaan orang-orang Muslim saat itu. Khadijah menghampiri suaminya tercinta, dihibur dan dikuatkannya kembali diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pintu terbuka. Ruqayyah, putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba masuk sambil menangis. Ruqayyah mendekap di pangkuan ibundanya sambil menangis terseduh-seduh. "Ada apa sayang?" tanya Khadijah begitu lembut, menutupi kekhawatirannya sendiri akan berita buruk yang dibawa putrinya itu. "Suamiku menceraikan aku, wahai bunda," isak Ruqayyah. "Ayah mertuaku, Abu Lahab, menyuruh suamiku menceraikan aku. Dan suamiku menuruti. Ia dijanjikan akan dinikahkan kembali dengan putri bangsawan." Rasulullah dan Khadijah saling bertatapan sedih. Sudah sekejam itukah Abu Lahab bertindak untuk menyakiti Rasulullah dan keluarganya? "Ummu Jamil, ibu mertuaku, merobek-robek bajuku," lanjut Ruqayyah. "Abu Lahab memukuliku. Abu Lahab, Ummu Jamil, dan suamiku, yakni Utbah, bersumpah tidak akan menerima lagi kehadiranku selama ayah masih tetap mendakwahkan Islam." Seberapapun tabahnya Khadijah, akhirnya air matanya menitik juga melihat putrinya yang kini menjadi orang yang terusir. Dengan lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk putrinya itu dan menghapus air mata di pipinya. "Aku lebih sayang ayah dan bunda daripada siapapun di dunia ini," bisik Ruqayyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati pilu, Rasulullah pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah menceritakan kejadian yang menimpa Ruqayyah. "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar As-Siddiq dengan lembut, "sebenarnya dari dulu Utsman bin Affan sudah menaruh hati kepada Ruqayyah, tetapi Utbah mendahuluinya. Utsman sangat menyesal tidak dapat menyunting putri Anda." Mendengar penuturan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah pun kembali menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Untuk sementara berakhir satu kesedihan. Masih banyak lagi cobaan dan ujian lain yang akan mendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Duri-duri di jalan. Gangguan Ummu Jamil dan Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan untuk menemui para pengikutnya, setiap itu pula beliau menemukan duri-duri bertebaran di jalan. Perlahan dan berhati-hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah agar duri tidak menembus kakinya. Namun hampir setiap kali pula dalam keadaan itu, kotoran dan batu melayang ke arah Rasulullah. Suara tawa melengking terdengar jika Rasulullah tengah sibuk menghindari lemparan batu dan kotoran. Sambil menghapus kotoran yang melekat di pakaian, Rasulullah menoleh ke arah suara tawa. Ummu Jamil dan Abu Lahab kelihatan begitu menikmati penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil berpakaian mencolok dan selalu menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tatapan menghina. "Lihat," kata Ummu Jamil, "inilah Muhammad, anak gembel yang berani membawa agama baru, anak yang dikiranya dapat menyamakan kedudukan para bangsawan dan budak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata apa-apa untuk membalas. Rasulullah hanya balik menatap dengan tatapan yang tajam. "Percuma kamu banyak berkata, wahai istriku, telinganya sudah tuli," kata Abu Lahab. "Hai para budak, lanjutkan kesenangan kalian," perintah Abu Lahab kepada orang-orang. Seketika itu juga, budak-budak kuat yang bertubuh besar milik Abu Lahab dan Ummu Jamil kembali melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, kotoran, dan pasir. Bilal bin Rabah. Beberapa pengikut Rasulullah yang pertama berasal dari kalangan miskin dan lemah.
Ajaran Islam yang melarang penindasan membuat banyak budak dengan segera menjadi seorang muslim. Namun, jika tuan mereka tahu akan hal ini, para budak itu dipaksa harus memilih, kembali menyembah berhala atau disiksa habis-habisan. Lemparkan dia dan baringkanlah tubuhnya di atas pasir, kata Umayyah bin Khalaf. Rupanya ia sangat murka mengetahui seorang budaknya, Bilal bin Rabbah, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih murka lagi ia ketika tahu bahwa Bilal bin Rabbah lebih memilih menghadapi siksa dan membangkang kehendaknya daripada harus keluar dari agama barunya itu. Orang-orang suruhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Kemudian budak malang itu ditelentangkan di atas padang pasir yang panasnya begitu menyengat saat matahari berada di atas kepala. Budak jelek, engkau akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Menghadapi ancaman itu, Bilal bin Rabbah hanya berkata, Ahad, 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 Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Suara cambuk memerikan telinga ketika Bilal bin Rabbah disiksa. Letakkan batu besar di atas dadanya, raung Umayyah. Bilal merasa dadanya hampir remuk dan terasa sesak sekali, sehingga nyaris ia tidak dapat lagi bernafas ataupun bersuara, tetapi ia tetap melantunkan kalimat juangnya. Ahad, Ahad, Ahad. Ibu Bilal, yaitu Hamamah, juga disiksa oleh tuannya. Menurut suatu riwayat, ia gugur dalam penyiksaan itu dan wafat sebagai syuhada. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Hamamah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Sa'id. Seperti halnya Bilal, Khalid bin Sa'id termasuk orang-orang pertama yang beriman. Khalid adalah orang kelima yang masuk Islam. Ia bermimpi akan jatuh ke jurang api, tapi diselamatkan oleh seseorang, yang ternyata beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siksaan demi siksaan. Setelah melihat Umayyah menyiksa Bilal sedemikian kejam, para pemilik budak dan pembesar Quraisy yang lain ikut menyiksa para budak mereka yang ketahuan memeluk agama Islam. Beragam siksaan sangat kejam ditimpakan kepada para pemeluk Islam pertama itu. Hukuman apa yang harus kutimpakan kepada budak pembangkang ini, Tuan? Tanya Al-Gojo. Sang tuan tersenyum sinis, cambuk dia sampai tanganmu tidak mampu lagi. Al-Gojo melaksanakan tugasnya dengan patuh. Suara lecukan cambuk disertai erangan orang terdengar dari detik ke detik. Setiap lecutan membuat rasa sakit lebih perih dari lecutan sebelumnya. Sebagian orang yang kuat bertahan hingga pingsan. Sebagian yang lain gugur karena tidak kuat menahan derita. Lebih dari itu, ternyata bukan hanya cambuk yang bicara. Buka pakaiannya. Perintah seorang bangsawan kepada tukang pukulnya. Beberapa budak muslim yang malang itu segera saja menjadi tidak berbaju. Pakaikan mereka pakaian besi yang ketat menempel di kulit, kata sang bangsawan. Para tukang pukul segera menurut. Sekarang, bakar baju besi yang telah digunakan itu, seru bangsawan dengan buas. Jerit kesakitan budak-budak muslim itu amat memilukan, karena baju besi yang dibakar itu menghanguskan seluruh kulit tubuh mereka. Ummu Ubais dan Zinnirah. Ummu Ubais dan Zinnirah adalah dua perempuan muslim yang disiksa sampai jadi buta. Orang-orang Quraisy mengejek dengan mengatakan bahwa kebutaan itu disebabkan mereka dikutuk berhala. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya kemudian dapat melihat lagi sehingga orang-orang muslim dapat membalas ejekan orang-orang kafir. Syahidah pertama. Sabar. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali para pengikutnya mengadukan penderitaan mereka, saat itu memang tidak ada lagi yang dapat diperbuat selain sabar sampai mati. Sabar yang demikian membuat para pemeluk muslim pertama sanggup menanggung siksa derita di luar batas kemampuan fisik manusia.
Khabbab bin Al-Arats, pernah meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi penindasan ini. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan wajah merah padam seraya bersabda, "Sungguh telah terjadi sebelum kamu, ada orang yang disisir badannya dengan sisir besi, hingga dagingnya mengelupas dan terlihat tulang-tulangnya. Akan tetapi, ia tetap teguh memegang keyakinannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan ini sampai seorang penunggang kuda berjalan dari Syam'ah ke Hadramaut. Dan ia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, serigala akan tetap ada di tengah-tengah gembalaan, hanya saja kalian lengah." Sumayyah adalah ibu Ammar bin Yasir. Beserta suami dan anaknya, Sumayyah disiksa karena mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diseret di jalan kota Mekah, lalu dilempar ke padang pasir. Pukuli dia sekuat-kuatnya," perintah Abu Jahal. Sumayyah pun dipukuli sampai pingsan. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang selama berhari-hari. Namun semakin sakit tubuhnya, iman Sumayyah malah semakin tinggi. "Engkau mengikuti Muhammad karena tertarik dengan ketampanannya," ejek Abu Jahal. "Tidak," geleng Sumayyah. "Aku mengikuti Rasulullah karena percaya apa yang beliau sampaikan." Disiksa demikian kejam, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan semua orang kaya yang beriman segera bertindak. Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. "Bebaskan dia," pinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Tidak," cibir Umayyah. "Engkau dan temanmu telah meracuni pikirannya. Justru aku yang minta kamu untuk menghentikan pengaruh jahatmu terhadap budakku ini." Abu Bakar merasa bahwa hati Umayyah tidak mungkin dibujuk lagi. Maka beliau segera mengajukan penawaran. "Ku beli Bilal darimu. Lihat, ini 5 uqiyah emas. Ambil uang itu dan berikan Bilal kepadaku." Dengan seringai penuh kemenangan, Umayyah menyambar uang-uang itu. "Wahai Abu Bakar, andai kata engkau menawar 1 uqiyah saja, sudah tentu aku menjualnya. Dia sudah tidak berharga lagi bagiku." Wajah Abu Bakar memerah, bukan karena marah melainkan dipenuhi rasa bahagia bisa menolong saudaranya yang tertindas. "Jangan hanya 5 uqiyah. Andaikan engkau menjual 100 uqiyah pun, aku akan tetap membelinya," ujar Abu Bakar dengan sepenuh hatinya. Kini giliran wajah Umayyah yang memerah. Terbayang keuntungan yang didapatkan seandainya ia menawar lebih tinggi lagi. Abu Bakar yang baik hati kemudian membebaskan Bilal bin Rabbah. Tidak berhenti sampai di situ, beliau pun terus menggunakan hartanya untuk membebaskan 5 kaum muslimin yang lain yang tengah disiksa. Budak terakhir yang dibebaskan adalah budak milik Umar bin Khattab. Orang-orang Quraisy mengejek Abu Bakar. Alangkah sia-sianya Abu Bakar itu, dia membuang-buang uang untuk membebaskan orang. Namun, semangat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an justru membakar kaum muslimin lain untuk turut berusaha keras membebaskan saudara-saudara mereka. Darul Arkam. Waktu terus berjalan, kegigihan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berubah sedikit demi sedikit. Para pemeluk Islam mulai bertambah.
Rumah Rasulullah yang kecil itu mulai terasa sempit. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita memindahkan tempat pertemuan ke rumahku, usul Arqam. Rumahku cukup luas untuk menampung jumlah kita yang sudah puluhan orang. Lagi pula letaknya ada di puncak bukit. Orang-orang jahat tidak mudah mencapai tempat itu untuk mengganggu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju. Oleh karena itu, pertemuan setiap malam pun pindah ke rumah Arqam. Sebagian pemeluk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah, para budak, buruh, orang miskin, perempuan-perempuan fakir, serta orang tertindas lainnya. Sisanya adalah golongan orang-orang terpelajar dan pedagang kaya. Sebenarnya kebanyakan pedagang mulanya agak ragu. Bagaimana jika nanti ajaran baru ini menutup Mekah dari rombongan saudagar dari tempat-tempat lain? Kalau demikian yang terjadi, kita akan bangkrut, ujar seorang pedagang. Namun keraguan itu ditepis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak akan menutup Mekah. Islam juga tidak akan mengubah musim ziarah ketika justru banyak pedagang mancanegara berdatangan ke Mekah. Islam tidak melarang semua itu. Hal yang dilarang adalah: pertama, menyembah berhala; dua, menyerahkan persembahan dan korban kepada bangsawan Quraisy; tiga, bertelanjang ketika tawaf di Ka'bah; empat, menyelenggarakan pelacuran; lima, mengeluarkan kata-kata kotor dan tindakan buruk lain saat melaksanakan ziarah. Rencana para pemuka Quraisy. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, para pedagang pun merasa lega. Kebanyakan mereka bukan berdagang budak dan tidak menarik untung dari korban yang dipersembahkan untuk bangsawan-bangsawan Quraisy. Iman mereka pun semakin kuat. Melihat Islam semakin dicintai para pengikutnya, para pembesar Quraisy pun menyusun rencana lain. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak seorang pemuka Quraisy. Abu Bakar dan teman-temannya terus membebaskan budak-budak kita. Tidak ada jalan lain. Bunuh budak-budak itu agar yang lain ketakutan. Tidak, geleng Abu Jahal lemah. Sumayyah telah kubunuh. Tapi itu tidak membuat yang lain takut. Cari saja cara yang lain. Seorang pemuka Quraisy berdiri cepat. Pukuli Muhammad sampai remuk. Dengan demikian, wibawanya akan hancur dan pengikutnya pun bubar ketakutan. Namun keluarga Muhammad dari Bani Hashim akan membelanya. Ucap yang lainnya. Siapa? Abu Talib sudah terlalu tua. Yang harus kita takuti dari Bani Hashim adalah Hamzah. Namun engkau lihat sendiri, Hamzah sibuk berfoya-foya sendiri. Ia tidak peduli pada nasib keponakannya itu. Pilihlah dua orang yang paling ditakuti di Mekah untuk melaksanakan tugas ini. Sejenak orang-orang terdiam sambil memandang berkeliling. Kemudian seorang dari mereka menunjukkan jarinya kepada pemuda bertubuh tinggi besar. Engkau, wahai Umar bin Khattab, engkau dan Abu Jahal, tidak ada orang lain yang berani melawan kalau kalian memukuli Muhammad. Orang-orang berseru, setuju. Tiba-tiba seseorang berseru, sabar. Langkah awal bukanlah serangan fisik, tapi hancurkan dulu wibawanya. Kuusulkan agar kita suruh para budak melempari Muhammad dan meneriakinya sebagai pembohong, orang gila, dan tukang sihir. Usul itu disetujui. Mulai hari itu setiap Rasulullah melewati jalan-jalan di Mekah, para budak dan wanita yang nasibnya justru sedang diperjuangkan Rasulullah meneriaki Rasulullah, pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Suara mereka keras dan tajam, layaknya orang sedang mengusir kucing yang masuk dapur. Kemudian apa yang terjadi jika Abu Jahal atau Umar mulai memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuda jantan. Saat itu merupakan masa yang berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pergi ke sebuah tempat yang teduh, berbaring di atas batu, dan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh.
Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding cacian dan celaan dari orang-orang yang justru sedang diperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Sementara itu di depan Ka'bah, Abu Jahal berkowar di depan teman-temannya. Aku bersumpah untuk menghantam kepala Muhammad dengan sebuah batu ketika dia sedang sujud kepada Tuhannya. Beberapa orang bersorak memberi semangat, sedangkan yang lain sambil pandang dengan terkejut. Itu adalah sebuah tindakan kejam yang dapat menimbulkan kematian. Jika Muhammad meninggal, Bani Hashim pasti akan menuntut balas dan Mekah akan terpecah oleh perang saudara, kata salah seorang dari mereka. Namun Abu Jahal telah mengucapkan sumpah yang tidak dapat ditarik lagi tanpa mencoreng mukanya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengamati apa yang terjadi dengan dada berdebar-debar. Kesempatan yang ditunggu Abu Jahal pun tiba. Saat itu Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah sujud, Abu Jahal segera melangkah mendekat. Kedua tangannya yang menggenggam batu terangkat tinggi-tinggi, matanya menyala buas. Namun ketika batu itu akan dihujamkan sekuat tenaga, mendadak Abu Jahal berbalik pergi. Batu di tangannya lepas dan wajahnya pucat ketakutan. Ada apa? Semua teman-temannya bertanya kebingungan. Dengan nafas tersendak-sendak, Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, di depanku tadi berdiri seekor kuda jantan. Belum pernah aku menyaksikan seekor kuda jantan serupa itu. Kepala, tengkuk, dan giginya sungguh mengerikan. Aku yakin dia akan menelanku seandainya batu tadi kuhantamkan." Abu Jahal pergi cepat-cepat untuk menenangkan diri. Orang-orang memandang Rasulullah dengan heran dan takjub. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk. Wajah Rasulullah begitu teduh dan tentram.